Pasca penemuan 7 mayat di salah satu sungai di daerah Bekasi, Pusdokes Polri berhasil melaksanakan identifikasi terhadap seluruh mayat yang telah ditemukan. Kasat Binmas Polres Merauke bersama warga bergotong royong kobaran api yang meluas dan hampir membakar pemukiman warga. Untuk meningkatkan Kamtibmas dalam menghadapi Pilkada 2024 di Kampung Wonggi, Papua Selatan, Babin Kamtibmas Kampung Wonggi, Polsek Citak Mitak, Polres Mapi, Polda Papua mengadakan cooling system mengunjungi warga binaannya. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi hari ini. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa, pasca penemuan 7 mayat di salah satu sungai di daerah Bekasi, Pusdokes Polri berhasil melaksanakan identifikasi terhadap seluruh mayat yang telah ditemukan. Selanjutnya, jenazah akan diserahkan kepada keluarga untuk dikebumikan. Pengungkapan ini dilaksanakan oleh tim forensik dari Pusdokes Polri pada tanggal 26 September 2024. Tim forensik Rumah Sakit Polri telah berhasil mengungkap kelima jenazah yang telah ditemukan setelah 2 jenazah sebelumnya sudah teridentifikasi terlebih dahulu. Hal tersebut dipertegas oleh Karo Dokpol Pusdokes Polri Brigjen Pol Nyoman Edi Purnama Wirawan pada saat melaksanakan konferensi pers. Adapun 5 mayat yang berhasil diidentifikasi yakni Muhammad Farhan berusia 20 tahun, Vino Satriani 15 tahun, Rido Darmawan berusia 15 tahun, Reski Dwi Cahyo 16 tahun, dan Rizky Ramadan berusia 15 tahun. Kelima jenazah tersebut berhasil diidentifikasi melalui DNA, gigi, ciri medis, dan properti. Selanjutnya, kelima mayat tersebut akan diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dikebumikan dengan layak. Polres Pemalang menetapkan 2 warga Kecamatan Comal berinisial MK, 68 tahun, dan FA, 22 tahun sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Polres Pemalang menetapkan 2 warga Kecamatan Comal berinisial MK 68 tahun dan FA 22 tahun sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunario mengatakan perbuatan tersangka MK dan FA dilakukan pada waktu yang berbeda. FA diduga melakukan tindak asusila itu sebanyak 2 kali, sementara MK diduga melakukan perbuatannya sekali sekitar bulan Juli 2023. Sebelum melakukan aksinya, kedua tersangka diduga memberikan iming-iming uang atau jajan kepada korban yang masih anak-anak. Atas kejadian tersebut, orang tua dari anak korban telah melaporkan para tersangka ke Polres Pemalang agar para tersangka dapat diproses hukum lebih lanjut. Perbuatan tersangka FA diduga dilakukan pada awal tahun 2023, bulan September tahun 2023. Kemudian tersangka MK diduga melakukan perbuatan sekitar bulan Juli. Ini ada dua pelaku ada 2 lokasi dan 2 tempat.
Sebelum melakukan aksinya, kedua tersangka memberikan iming-iming uang atau jajan kepada anak korban, saat anak korban sedang bermain di halaman sekolah sambil menunggu dijemput oleh orang tuanya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dari Humas Polres Pemalang, Polda Jawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Anggota Polri yang berdinas di SPKT Polres Lampung Barat berhasil menangkap komplotan pencuri sepeda motor. Dalam proses penangkapan ini sempat diwarnai penembakan dari pelaku. Ini orangnya bisa minggir nggak? Adapun identitas anggota yang berhasil menangkap para pelaku bernama Bribka Riko Hadi Saputra. Video pengejaran terhadap komplotan para pelaku ini viral di media sosial dan dalam video tersebut terlihat Riko tengah mengejar para pelaku dengan menggunakan mobil pribadinya, di mana anak beserta istrinya turut ikut dalam proses penangkapan tersebut. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Riko bercerita awalnya dirinya hendak pulang ke rumah usai menjemput anaknya. Bribka Riko menjelaskan dalam proses penangkapan itu para pelaku sempat melakukan penembakan ke arah korban, namun beruntung senjata api yang digunakannya mengalami kerusakan. Ketika pelaku telah diserahkan ke Polsek Tegi Neneng, Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dua pelaku pencuri sepeda motor. Mana? Kasat Binmas Polres Merauke AKP Makruf Suroto bersama warga bergotong royong kobaran api yang meluas dan hampir membakar pemukiman warga. Kepulan api yang membesar sempat mengganggu pernafasan warga. Kasat Binmas Polres Merauke AKP Makruf Suroto bersama Ketua RT 04 dan warga masyarakat bersama-sama memadamkan kobaran api. Kobaran api yang sangat luas ini membakar rumput kering di tengah ilalang. Tanah luas ini merupakan sisa babat rumput yang telah lama tertimbun. Api yang membakar tanah padang rumput ini sempat menyulitkan pemadaman. Kasat Binmas Polres Merauke AKP Makruf Suroto atas laporan masyarakat datang langsung ke lokasi dan bersama warga masyarakat membawa alat seadanya untuk memadamkan api. Namun angin yang kencang membuat bara yang sudah padam kembali lagi menyala. Selanjutnya Kasat Binmas dan Ketua RT menghubungi BPBD serta mobil tangki dari PT Simpati guna untuk membantu pemadaman api. Dengan bergotong royong dengan berbagai pihak, akhirnya api berangsur-angsur padam. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini dari dampak kebakaran lahan yang sempat meluas dan mengganggu pernafasan warga, kali ini kita telah terhubung dengan Kasat Binmas Polres Merauke AKP Makruf Suroto. Selamat malam waktu Papua, Pak Makruf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam, Bapak. Sehat, Pak Makruf? Alhamdulillah, kami sehat di Papua. Baik, Bapak, terkait kondisi kebakaran Bapak, bagaimana kondisi terkini saat ini? Ya, Alhamdulillah, tadi malam terjadi kebakaran lahan, terus kemudian tadi kalau tidak salah itu jam setengah dua selesai sholat Jumat. Nah itu kami dari kantor mau kembali ke rumah. Nah, kami lihat kepulan asap di situ dan warga memang sudah ada di sekitar TKP situ. Terus kami langsung bergabung sama warga. Nah ini gambar yang tadi siang yang ini. Lalu apakah telah diketahui Bapak penyebab dari kebakaran lahan tersebut? Itu terjadi kepulan asap yang sangat padat
Karena di situ selain dari tadi rumput kering, di atasnya masih ditumbuhi oleh rumput-rumput yang masih hijau. Akhirnya tadi eh, rumput yang hijau tadi bercampur dengan rumput kering, akhirnya terjadi gumpalan asap yang eh, menyebabkan tadi orang yang melintasi pada jalan dan ada di situ ada toko-toko dan perumahan yang langsung terkena asap tadi ya merasa tadi sesak nafas dan sebagainya. Tapi sekarang alhamdulillah dengan kerjasama dengan warga masyarakat setempat ini sudah sudah api sudah padam semua. Apakah musim kemarau menjadi salah satu penyebab kebakaran tersebut, Pak Maruf? Ya, betul. Ini sudah beberapa bulan memang kemarau di sini. Kalau tidak salah dari bulan 3 atau bulan 4 itu tidak ada hujan. Jadi kemarau ini eh, memang kemarau panjang. Jadi kalau di Merauke ini memang kalau setiap tahunnya pasti ada dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pak Maruf, apakah ada korban jiwa dari kebakaran ini, Bapak? Kalau korban jiwa tidak ada korban jiwa. Jadi masyarakat pada siang hari masih bisa menghindar eh, kepulan asap tadi. Jadi tidak ada korban jiwa. Baik, itu artinya kebakaran baru terjadi sejak pukul setengah 2 siang hari waktu Papua begitu. Butuh proses berapa lama, Bapak, hingga akhirnya api padam? Ya, kalau yang tadi malam hari Rabu tanggal 26 jam 19 lewat 12 itu sudah terjadi kebakaran, yaitu sampai padam itu mulai pukul 11 sini, jadi 23. Jadi 23 itu sudah padam. Nah, kemudian yang kedua lagi disusul tadi siang. Tadi siang hari Kamis tanggal 27 September. Mohon maaf, bukan hari ini, hari Jumat ya. Ini hari Jumat. Tadi selesai apa? Selesai sholat. Kemudian itu setengah 2 itu sudah kebakaran kembali. Nah, ini mungkin masih ada sisa-sisa yang tadi malam ketiup angin, akhirnya tadi menyala lagi. Ya di sini ada material-material bangunan-bangunan apa ini, material yang rencana mau pembangunan masjid, akhirnya beberapa material yang ikut terbakar. Baik, kami juga melihat di video tadi warga juga turut ikut memadamkan api begitu. Dengan bagaimana Bapak cara warga turut membantu memadamkan api di sana? Ya, betul. Kalau tadi malam memang kami menggunakan alat seadanya. Ada yang pakai pohon lalu dipukul-pukulkan pada api, dan saya punya alat semprot yang untuk setiap hari untuk apa? Untuk merawat tanaman. Akhirnya saya bawa apa adanya, ya kami isi air untuk menyemprotkan itu. Jadi warga juga kalau waktu tadi malam memang tidak terlalu banyak yang apa membantu karena gelap di situ. Jadi masyarakat membantu kita. Baik, jika kita melihat tadi cukup luas begitu Bapak kebakarannya. Ada berapa luas lahan yang terbakar di situ? Sekitar itu yang tadi malam itu sekitar 3 hektar itu, 3 hektar yang terbakar. Karena cepat kita selamatkan. Yang masyarakat juga membantu, terus kami komunikasi juga dengan mobil tangki yang ada di PT Simpati, kemudian dengan dibantu dengan komunikasi lagi dengan BPBD, akhirnya mobil tangki bisa membantu kita untuk memadamkan tadi api-api yang ada tadi. Pak Maruf, apakah kejadian kebakaran ini seringkali terjadi di lokasi yang sama, Bapak? Uh, Kalau setiap ini pasti memang ada kebakaran di situ memang karena masih di tengah pemukiman, dan memang tanah kosong di situ, tanah kosong yang ditumbuhi rumput, akhirnya setiap tahunnya itu pasti terbakar di situ.
Baik, tapi untuk sejauh ini karena kondisi lahan tersebut berdekatan dengan pemukiman warga begitu, apakah artinya ada dampak kepada warga selain merasakan sesak nafas? Apakah ada evakuasi begitu, Bapak? Ya, untuk dampak kepada keluarga tidak ada, hanya sesaat itu saja, saat kepulan asap, ya warga merasa terganggu. Jadi untuk evakuasi dan sebagainya tidak ada. Baik. Baik, Pak Maruf, apakah ada pesan kepada masyarakat jika terjadi kebakaran atau hal serupa, masyarakat akan segera melapor kemana, Bapak? Ya, silakan masyarakat kami dari kepolisian ini sudah menyebarkan nomor-nomor telepon, baik nomor telepon SPKT, nomor telepon pribadi kami, ini kita sudah sebarkan. Jadi kalau ada masyarakat yang mengalami mungkin kebakaran hutan ataupun gangguan lain, silakan kami atau menelpon di kantor kami siap selama 1 kali 24 jam kami akan melayani masyarakat. Dan mari pada saat ini musim kemarau, ya di Merauke musim kemarau, kita berhati-hati, kita jaga bersama supaya tidak ada terjadi kebakaran di tempat-tempat yang lain. Baik, terima kasih Pak Maruf telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak, salam presisi. Siap, salam presisi. Baik pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.